Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita yang pertama. Yang kemarin kita bahas tentang makhrajul huruf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Di dalam bacaan Al-Quran, kita akan mendapat nun mati atau tanwin yang ada dalam setiap ayat. Pengucapan nun mati atau tanwin ada yang harus jelas, ada yang harus samar, ada yang harus lebur sehingga nun mati atau tanwin tersebut tidak terlihat, dan ada pula yang berubah menjadi mim. Yang pertama yaitu bacaan idhar. Secara bahasa, yaitu artinya jelas. Sedangkan, menurut ilmu tajwid, pembacaan nun mati atau tanwin yang sesuai dengan makhrajnya atau tidak digunakan apabila bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf-huruf idhar tersebut yaitu A, H, A, Gho, H, Kho. Ya, jadi ada 6 ya. Saya ulangi, A, H, A, Gho, H, Kho. Ya. Kemudian kita masuk ke contoh. Kita berikan 2 contoh. Yang pertama, ketika hurufnya A, maka cara bacanya idhar, jelas. Yan, au, na. Nah, jadi tidak boleh yan, nggak boleh. Jadi harus jelas. Yan, au, na. Kemudian yang contoh kedua, ainin, aniyatin. Nah, harus jelas ya. Ainin, jangan sampai ainin. Nah, maka itu kurang sesuai. Kemudian yang selanjutnya huruf H. Yan hauna, jelas juga. Fariqon hada. Nah, seperti itu. Itu untuk bacaan idhar, bacaan yang dibaca jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu idgham. Secara bahasa yaitu memasukkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid adalah pengucapan nun mati atau tanwin secara lebur ketika bertemu huruf-huruf idgham, atau pengucapan dua huruf seperti dua huruf yang ditasydidkan. Pembacaan idgham ada yang harus digunakan dan dinamakan idgham ma'al ghunnah, dan ada pula yang tidak boleh digunakan, disebut idgham bila ghunnah. Huruf-huruf idgham ma'al ghunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Ya, ada 4. Ya, nun, mim, waw. Kemudian huruf-huruf idgham bila ghunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Kita berikan contoh satu-satu di masing-masing. Jadi kan tadi dibagi 2. Yang pertama untuk idgham ma'al ghunnah. Ini contohnya bertemu dengan ya. Kita baca ayyat rib atau ayyat ribu. Nah, kemudian khairoyyarah atau khairoyyarahu. Cara membacanya adalah masuk disertai dengan dengung. Jadi khairoyyarahu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah contoh idgham bila ghunnah, atau masuk tapi dengan jelas tanpa ada ghunnahnya. Jadi tidak disertai dengung. Huruf la. An, lam. Nah, jadi seperti ya. Al, lam. Kemudian malal lubada. Nah, cara bacanya jadi malal lubada. Enggak boleh didengungkan malal lubada. Nah, itu berarti salah. Yang benar adalah malal lubada, langsung ya. Jadi kayak bertasjid lal lubada. Tuh dikecualikan, ini ada pengecualiannya, dikecualikan 4 kata yang tidak boleh dibaca sesuai dengan kaidah ini, namun harus dibaca izhar dan disebut idhar mutlak. Nah, ini ada 4 huruf ya, nanti bisa dihafalkan. Ad-dunya.
Nah, maka cara bacanya jelas. Ad-dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Nah, ini adalah 4 kata di dalam Al-Quran yang dibaca idhar mutlak. Kemudian yang ketiga yaitu bacaan ikhlab. Secara bahasa artinya merubah. Ikhlab adalah pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba yang berubah menjadi mim dan diserta dengan gunnah. Contoh, amburika atau yambuan. Nah, gitu ya. Jadi yang tadinya yanbuan menjadi yambuan. Nah, bukan yan lagi, tadi jadi yam. Ya, ini adalah bacaan ikhlab atau berubah menjadi mim. Kemudian yang keempat atau terakhir adalah ikfa. Secara bahasa artinya menutupi. Ikfa adalah pengucapan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikfa. Huruf-hurufnya berjumlah 15, yaitu sod, za, sin, qaf, jim, sya, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, bo, zo. Nah, ini ada 15 huruf. Kita kasih contoh 2. Huruf sod, min siyamin. Nah, jadi cara bacanya bukan min, tapi jadi min siyamin. Nah, langsung ya. Jadi minnya menjadi sedikit disamarkan sehingga bersiap-siap untuk membaca huruf so-nya. Nah, maka min siyamin. Nah, selanjutnya qa'an sofa. Nah, seperti itu. Kemudian lanjutnya huruf dha, min dzikri. Nah, jadi caranya bacanya bukan min lagi tapi menjadi min dzikri. Ya, hati-hati ya. Ini harus ditahan. Jadi jangan sampai suaranya juga keluar dari hidung. Jadi suara itu keluarnya dari mulut untuk bacaan ikfa. Jadi dzikri. Nah, jangan sampai ming. Nah, itu berarti kurang sesuai. Yang sesuai adalah dzikri. Ya, mungkin itu saja penjelasan terkait hukum bacaan nun mati, nun sukun dan tanwin. Ya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.